Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin SPD, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akan menyampaikan mata kuliah Matematika Diskrit dengan materi kombinasi dan permutasi. Kita mulainya dari sebuah ilustrasi permutasi. Ada berapa banyak cara memilih 4 siswa dari 6 siswa untuk berbaris? Tentu ini kita menggunakan faktorial. Berarti 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 360 cara. Nah, kita akan lihat ilustrasi yang kedua. Ada berapa banyak cara menyusun 6 siswa untuk berbaris? Sama penyelesaiannya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Maka hasilnya 720 cara. Nah, untuk permutasi itu adalah sebuah himpunan dengan objek yang berbeda, adalah sebuah susunan dari objek-objek tersebut. Nah, permutasi R adalah susunan terurut. R objek dari sebuah himpunan yang terdiri atas N objek yang berbeda. Dengan demikian permutasi itu tanpa memperhatikan urutan. Kita lihat contoh 1, diberikan himpunan S 1, 2, 3. Permutasi dari S adalah susunan angka yang bisa kita susun adalah 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, dan 3, 2. Nah, akibatnya maka ada himpunan dengan 3 elemen, ya. 3 elemen ini 1, 2, 3, sehingga cara yang dapat disusun adalah 3,2, ya. Berarti N-nya 3, R-nya ini adalah 2. Sesuai dengan aturan permutasi, maka ini 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Nah, banyaknya permutasi R dari N objek yang berbeda dinotasikan dengan P, N, R atau NPR. Untuk menemukan PNR dapat menggunakan aturan perkalian. Artinya langsung kita kalikan N kali R. Baik, kita lanjut. Nah, teorema 1. Jika N adalah bilangan bulat positif dan R bilangan bulat dengan R lebih besar sama dengan 1 dan R lebih kecil sama dengan N, maka permutasi N, R adalah, tentu ini menggunakan konsep faktorial, maka ini N kali N kurang 1, N kurang 2, dan seterusnya, akhirnya menjadi N, R ditambah 1. Nah, permutasi dari himpunan dengan elemen yang berbeda. Nah, bukti 1, elemen pertama dari permutasi dapat dipilih dengan cara N, karena ada elemen dalam himpunan N kurang 1 untuk memilih elemen permutasi kedua, karena ada elemen N kurang 1 yang tertinggal di himpunan setelah menggunakan elemen yang dipilih untuk posisi pertama. Nah, dengan demikian kita akan lihat langsung ini. Perhatikan bahwa permutasi N, 0 ini adalah sama dengan 1, ya. Setiap kali N adalah bilangan bulat non negatif karena hanya ada satu cara untuk menyelesaikan elemen 0. Artinya ada tepat satu cara tanpa unsur di dalamnya disebut daftar kosong. Akibatnya, jika N dan R adalah bilangan bulat di mana R lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan N, maka akan kita dapat yang aturan rumus tadi, N dikali N kurang 1 kali N kurang 2 dan seterusnya dikali N kurang R ditambah 1. Nah, ini menjadi N faktorial karena dia adalah perkalian yang berurut. Maka N faktorial dibagi dengan N dikurang R faktorial. Nah, inilah aturan daripada permutasi.
Nah, untuk N tadi ini P permutasi N, 0, walaupun ini himpunan kosong tapi hasilnya tetap 1. Kenapa? Karena N kurang 0 itu adalah N. Maka N dibagi N hasilnya adalah 1. Nah, catatan, jika permutasi itu N, N, maka N faktorial untuk N elemen bilangan bulat tak negatif. Nah, kita akan lihat contoh. Ada berapa banyak cara untuk menempatkan 3 orang pengurus organisasi menjadi ketua, staris, dan bendara. Nah, berarti R-nya ya, untuk penyusunannya ada 3. Ketua, staris, bendara dari jumlah orang yang akan menjadikan pengurus 10 orang. Maka kalau kita kembali ke konsep rumus yang ini adalah N faktorial per N kurang R faktorial, maka menjadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 3. Nah, karena 10 kurang 3 ini adalah 7 faktorial, maka 10 faktorial ini 10 kali 9 kali 8. Ya, kali 7 faktorial per 7 faktorial, tentu 7 faktorial ini habis dibagi, maka 10 kali 9, 90 kali 8, 720 cara. Selanjutnya, contoh ketiga, seorang pedagang kain harus mengunjungi 6 kota yang berbeda. Pedagang harus memulai kunjungan dari satu kota yang telah ditentukan dan kemudian dilanjutkan ke kota-kota berikutnya dengan urutan sesuai dengan yang dia inginkan. Pertanyaannya, ada berapa banyak kemungkinan urutan yang dapat pedagang gunakan untuk melakukan kunjungan? Nah, inilah konsep yang P, N, N. Ya, seperti ini. Kita kembali buka slide yang tadi. Ini N, N. Ya, ini N, N itu adalah untuk elemen bilangan bulat tak negatif. Maka kita kembali ke sini tadi. Nah, jadi ini N-nya 5, juga 5,5. Dari mana ini? Mengunjungi 6 kota yang berbeda. Nah, tentu 6 kunjung yang berbeda dia tidak akan kembali, maka 5,5. Akhirnya N faktorial 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120 cara. Baik, kita lanjut. Contoh 4. Berapa banyak permutasi dari huruf A, B, C, D sampai H yang memuat string A, B, C? Berarti ada 3 ya, string A, B, C. 1 A, B, C ya, 2 D, 3 E, 4 F, 5 G, 6 H, yaitu 6,6. Sehingga menjadi 6 faktorial. Nah, aturan faktorial tinggal kita kalikan. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 720 cara. Baik, kita akan lanjut kepada kombinasi. Nah, tadi kalau permutasi, maka sekarang kita kombinasi. Apa itu kombinasi? Sebuah himpunan dengan objek yang berbeda adalah sebuah susunan tak terurut. Kalau permutasi, susunan yang terurut dari objek-objek tersebut. Jelas nampak perbedaannya. Kombinasi adalah susunan tak terurut R objek dari sebuah himpunan yang terdiri dari N objek yang berbeda. Nah, contoh 1, diberikan himpunan S A, B, C, D. Susunan tak terurutnya ini tanpa kita melihat urutan abjadnya, C, B, A adalah sebuah kombinasi 3 dari himpunan S. Catatan bahwa A, B, C juga kombinasi 3 dari S. Atau bisa juga kita buat B, C, D merupakan kombinasi 3 dari S. Kenapa? Karena kombinasi urutannya tidak perlu diperhatikan. Contoh 2. Diberikan himpunan S A, B, C, D. Kombinasi 2 dari S adalah susunan huruf AB, dapat juga AC,
bisa juga AD, BC, dan CD. Nah, banyak kombinasi R dari satuan objek yang berbeda dinotasikan dengan N, R atau N kombinasi R. Nah, sehingga kombinasi ini adalah dengan urutan R-nya itu lebih besar dari sama dengan 1 dan dia lebih kecil dari sama dengan N. Nah, kalau rumus permutasi N faktorial per N kurang R faktorial, ini kombinasi karena dia tidak memperhatikan urutan, maka kita kalikan dengan R faktorialnya. Nah, kita lihat contoh. Banyaknya permutasi R dari himpunan N, R, R dapat dinyatakan dengan membentuk kombinasi R. Himpunan tersebut adalah selanjutnya mengandung elemen-elemen pada masing-masing kombinasi R yang dapat ditentukan dengan kombinasi R, R dengan cara seperti ini rumusnya. Ini pembuktian rumus dari ini, sehingga dapat rumus kombinasi itu N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Ini dia, N, R itu N faktorial per N kurang R faktorial dari permutasi bagi permutasi, sehingga dapatnya N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurang R faktorial. Contoh 3, kita akan lihat contoh soal kombinasi. Jika Andi ingin membentuk sebuah tim pengintai 4 orang dari keseluruhan anggota tim kapal 10 orang, berapa banyak cara memilih anggota tim pengintai itu? Nah, ini tidak melihat urutan, siapapun boleh. Kita misalkan pilih orang pertama, orang ketiga, orang ke-6, orang ke-10, atau orang kedua, orang ke-6, orang ke-8, orang ke-9. Catatannya adalah R-nya itu adalah 4, karena ini yang mau dipilih sebagai pengintai. Maka sesuai dengan urutan rumus kombinasi, nih N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial, maka sesuai dengan urutan faktorial, maka kita akan lihat ini 10 faktorial berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kenapa sampai 6? Karena ini 10 kurang 4, 6. Supaya lebih singkat kita memotongnya untuk membaginya. 4 faktorial 4 kali 3 kali 2 kali 1, tinggal kita hitung, maka dapatnya adalah 210 cara. Nah, dengan demikian kombinasi dari R bilangan bulat tak negatif dengan R lebih kecil sama dengan R, maka berlaku kombinasi NR, yaitu N, N kali R. Ini dia seperti ini. Maka N faktorial dibagi sesuai dengan aturan kombinasi N kurang R faktorial dikali N kurang R faktorial. Maka menjadi N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Ya, hasilnya adalah N, R faktorial. Oke, saudara, kita akan lanjutkan satu slide lagi. Ini contoh terakhir untuk yang konsep ini. Berapa banyak cara memilih 5 orang pemain dari 10 anggota? Berarti R-nya itu adalah 5 orang pemain, siapapun boleh, yang penting mewakili dari 10 anggota tim yang ada. Sehingga dapat N-nya 10, R-nya adalah yang mewakili, yaitu 5 orang. Dengan rumus kombinasi, maka kita akan mendapatkan 10 faktorial dibagi 10 kurang 5 faktorial dikali 5 faktorial, maka hasilnya adalah 252 cara. Demikian penyampaian permutasi dan kombinasi, dan kita akan lanjutkan pada materi-materi matematika diskrit yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.